Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih diberikan umur, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menunaikan ibadah yang agung, ya, ibadah sholat subuh yang disaksikan oleh para malaikat, pergantian malaikat pagi dan malam. Jadi dua shift malaikat ikut sholat gitu ya, bersama dengan kita. Alhamdulillah, semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita berharap sekali Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita bersama dengan mereka. Hadirin, saya tidak berkesempatan tadi untuk ikuti itikaf ya. Itikaf versi bulan Rajab, pemanasan sebelum bulan Ramadan, Masya Allah ya. Semoga kita semua bisa diistiqomahkan, diberikan umur yang panjang sampai kita bisa merasakan kembali Ramadan yang akan datang, yang kira-kira mungkin udah sekitar 40 harian lagi ya. Udah lewat 50 harinya, saya lupa kemarin itu tanggal berapa tuh, 50 hari menjelang Ramadan. Berarti sekarang sekitar 40 sekian hari menjelang Ramadan. Mohon maaf, tadi sebelumnya ada kajian gak ya? Tadi subuh, tadi pagi? Ada? Ada Pak? Ngebahas apa Pak? Ngebahas apa Pak? Pak Ade, ingat tadi kajiannya apa? Jangan-jangan tujuh nundutan. Tapi bisa double gitu ya. Gimana Pak? Wah, Masya Allah ya, Alhamdulillah terjemahkan Al-Quran ya. Saya sendiri ini Insya Allah mungkin pada hari ini kita akan membahas tentang persiapan Ramadan. Jadi tadi malam saya mendapatkan kabar sohib saya dari SMP, kemudian sampai beres kuliah juga, kemudian sampai saya udah menikah pun masih berinteraksi dengan beliau. Terus ya, perjalanan hidupnya berliku-liku luar biasa. Tapi alhamdulillah kami mendapatkan kabar insya Allah beliau husnul khotimah. Terakhir kami bertemu itu di pemakaman salah satu orang tua sahabat kami. Saya nggak tahu itu perjumpaan yang terakhir buat saya gitu ya. Saya rada emosional punten Pak. Jadi kemudian di sosial media juga kita bertegur sapa. Terakhir bertegur sapa 21 Januari. Ternyata beliau itu sedang di Bangladesh. Jadi beliau mengikuti daurah ke Bangladesh di sana. Wah, Bangladesh terus saling mendoakan fi amanillah dan lain-lain, semua berkah. Tadi malam kita semua sahabatnya merasa kehilangan karena dikabarkan beliau ya yarhamukallah meninggal ketika di sana. Jadi kelahiran 83 ya, November 83, masih punya istri dan anak kecil. Beliau meninggal itu ketika sholat, ketika ruku. Dan sahabat-sahabatnya juga di sana yang mengikuti daurah ya di sana di Bangladesh sana. Beliau
menjadi salah satu jamaah tabligh gitu. Kemudian beliau mengikuti daurah di sana, perkumpulan sedunia. Meninggal ketika sholat. Jadi meninggal ketika sholat, ketika ruku, dan semua juga kaget karena waktu bertemu di sana sehat-sehat saja. Sehat-sehat saja. Saya pikir sama istri saya ngobrol. Istri saya pun mengenal dia, ya dia orangnya ceria banget gini dan sebagainya. Kita juga nggak nyangka di penghujung akhir hidupnya dia begitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau dari keluarga yang mampu, sampai dikasih warisan pun tidak mau, katanya takut memberatkan hisabnya. Wallahu alam ya, mungkin dia merasa udah dekat gitu ya atau lain sebagainya, tapi sampai seperti itu gitu. Baik, kunaon kieu bung sieun ngaberatkeun urang cenah, babawaan dan lain sebagainya. Keluarganya luar biasa gitu ya, sampai sekolah, kakaknya di luar negeri, dan kakaknya pun hari ini akan melangsungkan pernikahan. Jadi pas mau menikah sehari sebelumnya adiknya meninggal dan beliau dikuburkan di sana langsung. Jadi tidak dibawa pulang, langsung dikuburkan di Bangladesh sana. Kita cuma lihat videonya dan sebagainya. Kita berpikir Allah sudah tentukan kita akan meninggal di mana, sudah Allah takdirkan jalannya. Kita nggak pernah kepikiran teman kita ini ternyata penghujung hidupnya lahir di Bandung, sepanjang hidup dari SD sampai kuliah sampai kerja dan lain sebagainya, berumah tangga di Bandung, ternyata dimakamkannya di Bangladesh. Ya, kita nggak pernah menyangka gitu, dan itu sudah ada di takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita juga nggak tahu gitu kapan jatah waktu kita. Cuma yang saya jadi teringat adalah sebuah hadis dari Tolhah bin Abu Ubaidillah ya. Hadis ini populer sekali ya. Hadis ini populer sekali. Saya takut redaksinya keliru. Nah, ini ada ya. Dan saya tidak sempat memindahkan ke PowerPoint ataupun ke PDF, tapi mudah-mudahan kebaca. Kalau tidak kebaca ya saya bacakan ya. Jadi dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu ya, ada dua laki-laki dari suku Bali ya, cabang suku Kudoah, datang kepada Rasulullah SAW dan keduanya masuk Islam secara bersama-sama. Jadi ada dua orang, startnya nolnya bareng-bareng masuk Islam bersama-sama. Salah seorang dari keduanya lebih giat daripada yang lain. Jadi yang satunya lebih getol ibadahnya daripada yang satunya. Sedangkan yang lainnya hidup setahun setelahnya. Oh mohon maaf, orang yang sangat giat ini sampai-sampai dia meninggal pun syahid ya. Insya Allah saya juga mendoakan supaya teman saya ini syahid, karena beliau sedang menuntut ilmu, pergi ke sana dan meninggal, dan juga meninggalnya dalam keadaan sedang melakukan sholat ya. Mudah-mudahan syahid. Nah, ini dikisahkan ada orang yang sangat giat ikut berperang lalu syahid, sedangkan temannya yang satu lagi biasa-biasa aja ibadahnya ya, tidak sampai ikut berjihad, bahkan meninggalnya pun tidak sedang berperang, tidak sedang berjihad. Sedangkan yang lainnya hidup setahun setelahnya lalu meninggal dunia. Tolhah, ini sahabat Rasulullah SAW ini berkata, aku bermimpi ketika aku sedang berada di pintu surga, aku melihat keduanya. Tiba-tiba ada seorang keluar dari dalam surga, lalu mengizinkan orang yang mati terakhir dari keduanya. Kita bayangkan, orang yang mati terakhir ya, untuk masuk surga lebih dahulu. Lalu orang itu masuk lagi ke dalam surga. Lalu dia keluar lagi dari surga, lalu mengizinkan silahkan masuk orang yang mati syahid, yang tadi yang paling getol, yang mati syahid untuk masuk ke surga. Kemudian setelah
beliau memasukkan lagi orang tersebut, keluar lagi orang tersebut. Orang tersebut berkata kepada Tolha ini, kembalilah, karena sesungguhnya belum datang waktu untukmu atau boleh masuk surga. Ya. Besoknya Tolha menceritakan kepada orang-orang, ya, cerita kepada para sahabat, kok heran gitu, kenapa orang yang lebih soleh meninggalnya juga mati syahid gitu, kok dia belakangan masuk surganya dibandingkan dengan sahabatnya yang satu lagi yang tidak mati syahid. Ya, dan dia mungkin sudah mengenal bagaimana ketaatannya gitu. Ya. Kenapa kok yang duluan itu masuk surganya, yang tidak mati syahid, tapi orang yang terakhir mati itu masuk surga terlebih dahulu? Heboh, diskusi dan lain sebagainya. Maka kabar ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah dia orang yang terakhir mati itu masih hidup setahun setelahnya? Jadi bedanya cuma setahun, Bapak Ibu. Bukankah dia orang yang terakhir mati itu hidup setahun setelahnya? Mereka menjawab, iya. Beliau bersabda lagi, dan bukankah dia telah menemui bulan Ramadan, lalu berpuasa Ramadan, dan dia telah melakukan sholat sekian banyak sujud dalam setahun? Mereka menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, jarak keduanya lebih jauh. Nah, bayangkan Bapak Ibu, lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Karenanya kita harus sangat bersyukur kita masih diberikan umur. Ya, beda 1 tahun, perbedaannya bumi dan langit. Padahal yang pertama matinya mati syahid, kemudian giat beramal ibadahnya. Yang kedua ini matinya juga tidak mati syahid, tapi Rasul mengabarkan jaraknya bisa antara bumi dan langit. Tentunya kita tetap mengedepankan tauhid kepada Allah harus dijaga, kemudian menjauhi dosa besar, dan juga seluruh amal-amalan ibadah kewajiban kita penuhi. Nah, dan ini juga yang mungkin akan dirasakan oleh sahabat kita yang sudah meninggal terlebih dahulu. Aduh, andaikan saya masih hidup, andaikan saya masih hidup, akan ini, akan itu, andaikan saya akan ini, akan itu. Nah, kita yang masih hidup seharusnya semakin menyadari, ya Allah, dikasih lagi, mudah-mudahan sampai nih ke bulan Ramadan. Ya, mungkin teman-teman kita yang sudah meninggal, ya, jangankan mungkin teman Bapak, teman saya juga banyak yang sudah meninggal, Pak. Covid kemarin juga banyak yang sudah meninggal, udah jadi yatim piatu anak-anaknya, dan ya banyaklah ceritanya. Yang itu jadi wake up reminder ya untuk kita semua, jadi pengingat, mau ini cuma transit gitu. Ya, kamu masih dikasih jatah. Mudah-mudahan kita semua gitu bisa memanfaatkan jatah ini. Ya. Rasul, sahabat bertanya, siapa yang paling baik? Ya. Maka Rasul menyatakan yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan taat kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ulang tahun gitu ya, atau keluarga kita ulang tahun, doakan tidak hanya panjang umur, tapi juga supaya panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu betul-betul sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya, ya mudah-mudahan kita disampaikan sekali lagi kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kenapa sih Ramadan harus dibahas dari sekarang, dari Rajab? Nah, ini saya bikin topik ini di keluarga saya. Yuk kita bahas Ramadan yuk. Kenapa? Kalau misalkan Piala Dunia Pak akan berlangsung, kalau nggak SEA Games, Asia Games, atau apapun lah perhelatan akbar, misalkan akan dilangsungkan tahun depan, persiapannya kira-kira berapa lama Pak? Iya, orang yang mudik aja, nah yang paling dekat mudik, wah besok mudik nih, Syawal,
Persiapannya kira-kira berapa lama? Kapan pesan tiketnya, Pak? Ada yang 6 bulan ya, ada yang 2 bulan sebelumnya. Ya, makanya ini juga kita harus persiapan di keluarga kita. Ya, ini jadi sebetulnya ini persiapan untuk keluarga saya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat hadirin sekalian. Yang kita tidak cuma di mulut doang gitu. Ya Allah, pertemukan aku dengan bulan Ramadan, tapi juga kita memulainya dengan action. Jadi nanti pas tanggal 1 Ramadan mulai, 2 Ramadan mulai, ngomongnya bukan lagi syarat-syarat puasa apa yang membatalkan puasa apa, itu udah lewat. Harusnya itu dibahas sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi kalau kita baru membahas bagaimana Ramadan itu pas udah bulan Ramadan, aduh telat itu mah itu ya. Jadi kalau para ulama mengatakan bahwa bulan Rajab adalah saatnya mulai bulan bercocok tanam, bulan tandur lah cek orang ya. Jadi yang bulan Rajab itu bulan bercocok tanam, bulan Sya'ban bulan memupuk, menyiram, bulan Sya'ban. Nanti panennya kapan? Ramadan. Kita kan heran ya, kok bisa ulama teh sehari hatam 3 kali Al-Quran. Ai urang hatam seumur hidup dan sekali-kali acan gitu. Kok bisa ya orang itu setiap hari hatam di bulan Ramadan? Bingung, kok orang bisa ya qiyamul lail tahajud di Masjidil Haram eta sampai berjuz sajuz gitu tiap malam. Kok aneh yang bisanya orang sholat isya rada panjang oke kan, aduh gitu. Sholat subuh rada panjang oke, aduh gitu. Ini qiyamul lail gitu tahajud atau taraweh di Masjidil Haram satu juz. Kok bisa ya? Bisa karena ternyata latihan dulu. Jadi disuburkan dulu ditanam dulu bulan Rajab, disuburkan di bulan Sya'ban, menuainya di bulan Ramadan. Maka akan di bulan Ramadan akan terasa manisnya. Ya, kalau para pemuda ya yang sekarang lagi hype lari, sepedahan dan lain sebagainya, saya juga sempat ngalamin ya, tahun kemarin juga masih ngalamin, tahun ini udah terlalu menghabiskan banyak waktu gitu, ya. Jadi kalau mau latihan maraton itu Pak, latihan 42 km lari gitu dan bisa berhasil finish, dapat medali, catatan waktunya bagus, itu persiapannya ya 6 bulan minimal sampai setahun. Kok bisa ya lari gitu non-stop gitu 42 km, kok bisa gitu? Ya karena latihan, dibiasain gitu. Selama berapa lama? 6 bulan. Pertama lari dulu setengah jam kuat, sampai nanti pas mau lari lomba, menjelang lomba tuh harus bisa nahan lari sekitar 3 jaman. Nah, insya Allah nanti lombanya dibantu dengan adrenalin dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa lari tuh 42 km. Kan banyak-banyak temennya tuh, wah rame-rame, plus ada cheering, ada dari pinggir-pinggir anak-anak ngaramekeun gitu, ada komunitas lari masih semangat. Akhirnya bisa 42 km. Latihannya nggak sampai segitu, latihannya mungkin sampai 3 jam gitu kita lari nonstop. Tapi pas hari H-nya, wah kok bisa kayak gitu? Adrenalin kita naik, kemudian masuk. Nah di bulan Ramadan juga gitu. Kalau kita mengingat, kalau kita baru startnya di bulan 1 Ramadan, wah itu udah telat banget itu. Bisa-bisa nggak finish. Makanya kok heran kok ada banyak orang nggak finish ya. Nggak finish deh maksudnya ya gitu. Semangat di awal, terakhir habis. Ya memang habis tenaganya gitu. Nah sama kayak lari maraton gitu kan, kita udah dilatih dulu di awal gitu, pas masuk hari hanya bulan Ramadan itu udah kayak gitu, kayak perlombaannya wah gembira memuncahnya luar biasa, dan makin terus ngegeber terus sampai akhir karena banyak teman-temannya.
hayu orang tilawah, hayu udah sampai mana, hayu ikut kajian apa ini, hayu orang qiyamul lail, hayu orang tarawih dan lain sebagainya, hayu orang itikaf, sampai akhirnya pun dia akan terus bersemangat. Kalau ada ciring dari teman dan sebagainya, adrenalinnya mau naik terus gitu ya, sama gitu seperti itu. Terus juga analoginya kalau tanah yang tadi ya kita analogikan, ulama-ulama mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulannya bercocok tanam. Nah kita bisa gitu nanam jagung langsung sembarangan gitu, tanam jagung gitu, bisa tuh Pak? Bisa, tapi mungkin lama, akan terganggu sawah gitu, nanam padi gitu, tanpa dibajak dulu, tanpa diairi dulu, bisa nggak Pak? Ya bisa rodet. Ya pasti dibajak dulu, diairi dulu, disiapin dulu. Nah itu di bulan Rajab, ditanam dulu di bulan Rajab. Nah nanti di bulan Sya'ban disirami, diairi, terus kemudian apa? Dikasih pupuk di bulan Sya'ban. Nah nanti di Ramadan itu panennya, wah panen keimanan kita lagi bagus-bagusnya, kita melewati bulan Ramadan dengan menikmatinya, karena kita lagi di puncak-puncaknya, iman kita lagi berada di puncak-puncaknya. Nah itulah yang kita harapkan. Jadi itulah yang kita harapkan akan terjadi di Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Ya, karena belum pasti Pak. Jadi yang ngomong pun ini belum pasti ketemu bulan Ramadan. Ya. Jadi ini sebuah kompilasi, saya perlu kasih garis bawah, saya perlu kasih disclaimer. Ya. Kenapa disclaimer? Disclaimernya bagaimana? Ini adalah bahan yang akan terus-menerus diupdate. Ya. Jadi mudah-mudahan silahkan Bapak Ibu, kita akan terus diupdate terus. Jadi ini adalah kompilasi, ya. Jadi kita menyambut nih bulan Ramadan. Kalau para ulama itu menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa terus, ya Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Beres Ramadan 6 bulan setelahnya berdoa, ya Allah Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima semua ibadah di bulan Ramadan. Terus berulang-ulang sepanjang hidupnya. Jadi materi pembelajaran yang ini akan diupdate secara berkala sesuai dengan kebutuhan pembahasan jamaah Masjid Nurul Hidayah ataupun pada masyarakat umat Islam pada umumnya. Soalnya kan banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan di kita, Pak, lamun kita batal tuh sih, lamun gini itikafnya gimana gitu. Kalau gini banyak nggak pertanyaan kayak gitu. Nah, coba kita dokumentasikan. Jadi ini sebuah karya orang tuh harus ilmiah ya, menjalankan ibadah dengan dasar ilmu. Ilmu itu sangat penting dan itu mahal, ya. Saya ingat lagi contoh kasus, ada 2 contoh kasus. Yang pertama ada orang ya, saya dapat kabar, wah alhamdulillah Bapak, saya kemarin waktu umroh, alhamdulillah dikasih bukan waktu itu ya, di hotel ya, di ceritanya. Alhamdulillah waktu umroh tadi saya, bukan umroh maaf, setelah tadi tawaf saya selesai, itu mah ya Allah saya dikasih rezeki yang luar biasa. Kenapa? Saya berdoa di multazam, wah lama sekali, saya habiskan semua doa-doa saya di sana. Udah habiskan doa-doa saya di sana. Gak ada yang ngusir saya Pak, gak ada yang nepuk bahu saya juga, gak ada yang nepuk. Wah, saya makin khusyuk aja sampai saya bingung mau berdoa apa lagi katanya. Kan doa di multazam itu mustajab ya Pak, berdoa gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, saya udah capek, saya pulang. Diceritakan kepada jamaah yang lain. Terus yang jamaah yang lain nanya, emangnya di multazamnya teh sebelah mana? Ternyata pas diceritain, beliau bukan berdoa di multazam, pantas ada nepuk pundak-pundaknya acan gitu, sampai ke warung gitu berdoa di situ.
ternyata salah posisi waktu di Ka'bahnya itu. Nah itulah maka pentingnya ilmu. Kita khawatir juga, kita sholat, jangan-jangan yang paling simpel wudhu kita aja belum pas, belum benar. Koses. Ternyata ada yang kelewat, nggak nyampe mata kaki, gitu. Kepala atau malah telinga basuh gitu, jijibrak gitu. Karena itu pentingnya ilmu. Karena harus yang dua-duanya, ilmu dan juga keikhlasan kita. Nggak bisa gitu dua-duanya, yang zohir ya dijadikan alasan untuk yang batin, ataupun dibalik juga yang batin dijadikan alasan buat zohir. Kan baik Pak, yang penting kan ikhlas. Nah, ternyata amalan untuk diterima itu harus dua-duanya. Yang pertama harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Ada juga orang yang kedua, mana dalilnya? Gini-gini, teliti banget. Sampai akhirnya dia hanya mengamalkan semua sunnah-sunnah yang sahih, dia amalkan. Tapi lupa, hati dia tidak diikhlaskan, tidak diperhatikan amalan hatinya. Itu juga keliru. Itu juga kita sudah sempat membahas sebelumnya, ya, pembaca Quran, orang yang dermawan, kemudian orang yang jihad fisabilillah, ternyata menjadi ahlun nar karena dia tidak ikhlas. Yang satu lagi, kan Pak, carana geus kumaha abi weh, yang penting mah kan ikhlas. Hati abi udah connect banget sama Allah. Nah, itu juga tertolak karena harus sesuai dengan amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya menuntut ilmu itu wajib. Yang disebut wajib ini menuntut ilmu agama. Ya, insya Allah. Jadi ini open, Pak. Sifatnya open, bukan close ya, bukan wajib abi kudu kieu-kieu. Nah, silahkan open berdasarkan ilmiah. Jadi ilmiah, mangga, wah saya mendapatkan hadisnya seperti ini, saya mendapatkan fatwanya dari sini seperti ini, dan ini open. Jadi mudah-mudahan tahun ke tahun teh tong kitu-kitu wae puasa Ramadan teh gitu. Ya, nanti ada di belakang ya. Nanti saya bagi menjadi ada 5, Pak. Bab puasa, bab tarawih, bab itikaf, bab Lailatul Qadar, bab zakat fitrah. Banyak buku-bukunya, Pak. Ya, buku-buku banyak. Sangat mudah. Cuma yang kendala itu kita mempelajarinya. Makanya yuk kita pelajari bersama-sama supaya makin kuat gitu, makin belajarnya itu makin asik gitu karena bersama-sama, ya. Nah, ini ada satu rekomendasi buku yang saya temuin. Bukunya kecil, Pak. Insyaallah. Tapi alhamdulillahnya itu lengkap. Kemudian ya tuh segede gini, Pak. Ya, kalau tadinya saya nanti kalau mau giveaway, tapi nggak ada stoknya. Ya, ini kompilasi ya dari berbagai macam buku. Jadi waktu belajar kan lagi seneng ya koleksi, ada Minhajul Muslimin, Bulughul Maram dan lain sebagainya. Ternyata udah ada yang ngerangkum. Jadi enak kan dibawa kemana-mana, lihat ada rangkumannya gitu. Ya buat kita yang pemakai bukan pengedar gitu ya. Kalau pengedar harus hafal gitu kan hadisnya, kita mah pemakai lah, tahu gitu bagaimana menggunakannya. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas di bab puasa, kebanyakan itu ringkasan dari buku Minhajul Muslimin. Ini karya besar guru besar Universitas Madinah dan Masjid Nabawi, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Ya. Di akhir zaman ini akan banyak orang kebingungan, tapi saya pribadi itu sangat senang gitu ya, patokannya
kepada ulama-ulama di Masjid Nabawi, ya, di Madinah. Karena Allah sudah janjikan Madinah itu tidak akan dimasuki oleh Dajjal, dan keimanan itu ada di Madinah. Ya, kata Rasulullah SAW. Silakan bisa dicari hadis-hadisnya. Ya. Definisi dan perintah puasa, ya ini jadi nanti pas bulan 1 Ramadan kita nggak ngebahas ini lagi gitu. Lalu 1 Ramadan masih ngebahas puasa menurut istilah adalah, aduh Pak, kehelah. Ini udah dar gitu, udah lomba, tapi kita masih ngebahas puasa menurut istilah adalah bla bla bla. Nah itu rada telat juga nanya gitu. Tapi pas nanti bulan Ramadan jadi bahasannya apa? Recharge terus. Yuk semangat, amalan hati kita, mainkan ini dan lain sebagainya. Tapi ini kita bercocok tanam, bahas dulu dari mulai sekarang. Ya, puasa saum secara bahasa menahan diri. Menurut istilah atau syariat menahan diri dengan niat ibadah. Karena banyak itu orang yang saum itu buat diet, ada gitu. Mohon maaf, itu atasan saya dulu waktu saya masih ngantor di Astra, itu atasan saya saum Pak. Ya beliau Muslim, tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan hari ini itu Allah berikan hidayah berkerudung. Beliau saat itu belum berkerudung, tapi setiap hari itu mah Pak puasa teh. Nggak kenal Senin Kamis, nggak. Setiap hari, bukan puasa Daud juga, bukan. Setiap hari. Alasannya tapi apa Pak? Buat kesehatan. Dan betul gitu, sehat, bugar di usianya yang udah nggak begitu muda lagi, tapi sehat. Kok bisa Bu? Gini-gini aktivitas gini. Woi, nah itu mah puasa wae gini. Wah, ya. Nah, yang dinilai ibadah menahan diri ya dengan niat ibadah. Ya ini ya yang digaris bawahinya, dengan niat ibadah dari makan, minum, bersetubuh dan hal-hal lain yang membatalkannya. Ya. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, insya Allah udah hafal, udah tahu ya pengertiannya. Yuk ngaji dulu Pak, boleh ya kita ngaji dulu bersama-sama. Seperti biasa kalau di dalam suatu majelis dibacakan Al-Quran, ya mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, sakinah, dan menjadi majelis yang dinaungi oleh para malaikat. Ya khusus buat yang belum tadi malam tidak itikaf ya, yang tadi malam udah itikaf mungkin udah dinaunginya dari tadi malam menurut sama malaikat ya. Kalau tidak, insya Allah lah kebaca ya. Saya tadi udah kira-kira kebaca ya. Mari Bapak ini insya Allah udah hafal. Kita baca bersama-sama mulai dari ta'awudz langsung membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yuqinunahu fidyatun ta'amu miskin. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ
bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumusy syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, insya Allah ini ayat yang populer dan kita semua hafal artinya, ya, kewajiban tentang berpuasa, ya. Kemudian keutamaan puasa. Nah, keutamaan puasa itu Allah menyatakan dalam suatu hadis, ada beberapa hadis, banyak ya hadisnya, puasa itu adalah perisai. As-siyamu junnah, ya, junnatun, ya. Puasa adalah perisai dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian tidaklah seorang hamba yang berpuasa di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dia karena puasanya dari neraka sejauh 70 musim. Luar biasa ya. Sehari di jalan Allah tuh, ya. Kemudian Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Jadi dalam beberapa hadis Allah mengabarkan ke kita adalah puasa itu perisai, pelindung, shield, ya. Dari apa? Dari siksa api neraka, ya. Karenanya ini keutamaan berpuasa, ya. Kita mudah-mudahan bagi kita yang belum getol banget puasa, yang belum jadi ahli saum, ya mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat kita. Ya saya pun belum, ya hari ini juga harusnya ya berpuasa ya kayak mulbid ya, tapi banyak kegiatan ya, jadi ya karena memang belum saja ya. Ternyata kalau di bulan Ramadan kok bisa ya banyak kegiatan puasa gitu, tapi kalau di luar bulan Ramadan kok besok kan mau ini mau itu, kayak besok dewe lah puasa sunahnya. Nah, masih gitu saya pribadi gitu ya. Kalau mudah-mudahan nanti Allah mampukan, karena setiap orang itu berdalihnya tapi mudah-mudahan sih Allah mampukan. Setiap orang itu ada Allah sudah tanamkan dalam hatinya mudah untuk melakukan suatu ibadah, ya, dan mungkin tidak ibadah yang lain. Mungkin ada yang senang tilawahnya getol, puasanya kurang. Ada yang senang sholat malam, malah sholatnya nggak kelewat, bagus banget gitu, bisa sambil meneteskan air mata, tapi nggak dikasih buat saum, nah, lain sebagainya. Ya banyak jalan pintu surga dan kita, nah ini salah satunya pintu surga adalah dari berpuasa, ya. Kalau siapa tahu gitu, dan kita nggak pernah tahu, ternyata di penghujung umur hidup kita sangat menikmati puasa, kita juga nggak tahu. Tapi salah satunya yaitu sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru. Nah ya, aina shaimun, mana nih orang-orang yang senang puasa? Lantas mereka pun berdiri, ya. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut udah masuk, maka ditutup pintu itu dan tidak ada lagi yang memasukinya. Muttafaq alaih. Jadi hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita bisa berharap dengan berpuasa kita menjadi salah satu orang yang dipanggil di pintu Ar-Rayyan, ya. Selain tadi ayat yang tadi sudah kita baca, kewajiban puasa itu semua ya, dari Quran, hadis dan ijma, ya, semua menyatakan puasa itu wajib. Puasa Ramadan itu wajib.
ya. Bahkan yaitu kepada anak-anak kita yang baru ABG harus dibilang, wajib nak, kamu sudah mimpi basah, kamu sudah haid, ini wajib, tidak bisa ditinggalkan. Adapun dipindah waktunya bisa, tapi ini wajib. Ya, misalkan mama, aku mau yang cewek misalkan ya, aku mau mengkodo puasa Ramadan ya, aku mau bayar puasa. Nah ini ibu-ibu harus mulai dicek juga putri-putrinya, ya meskipun udah gede, meskipun udah nikah, ya tidak ada salahnya untuk mengingatkan, hutang puasamu udah beres belum, udah masuk Rajab nih, itu. Nanti akan kita bahas kenapa kok hutang puasa itu kok penting, nanti kalau nggak kebayar bagaimana gitu. Jadi ada lucu juga kemarin Ustadz Syafiq ditanya, ya Ustadz sampai kapan sih batasannya puasa Ramadan itu harus dibayar, kodok puasa Ramadan sampai kapan sih batasannya? Dijawabnya sampai lunas. Gampang ya, sampai lunas gitu. Jadi bukan ada patokan ini sampai bulan ini, sampai lunas, harus lunas. Dan nanti waktu misalkan anak kita gitu niat, banyak ya pembahasannya, salah satunya yang paling dekat, niat ayah misalkan, ayah mau puasa nggak Senin Kamis besok mau puasa nggak? Mau, meh barengan maksudnya pas sahurnya. Mau, ayah mau puasa, aku mau juga puasa, mau bayar puasa tahun kemarin. Ya, bareng. Yang satu niatnya puasa sunnah, bapak ibunya, anaknya ngodok puasa wajib. Nah itu harus kita ingatkan. Nah, pahalanya beda loh. Saya dengan kamu pahalanya beda, gedean kamu. Karena kamu mau puasa apa? Puasa wajib. Puasa wajib itu lebih gede nilainya dan tidak boleh dibatalkan. Nggak boleh batal, tiba-tiba lulus gitu pas sekolah, lulus mah buka WA gitu. Nah itu nggak boleh. Nah, itu penting ya buat ilmu buat kita. Nah hadisnya kewajiban puasa, ya ini kita sudah hafal ya, rukun Islam. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Jadi hadisnya susunannya kayak gini Pak ya, muttafaq alaih ya, kewajiban. Nah kemudian keutamaan Ramadan ya, keutamaannya apa? Jadi jangan sampai, sebenarnya ada di belakang ya, kita melupakan karena suatu kaidah, yaitu serinya berinteraksi mematikan apa Pak? Mematikan sensitivitas. Nah, jadi sering nggak tahun Ramadan deh. Jadi kita nggak sensitif ternyata, karena itu mah kan tiap tahun Ramadan, puasa, tamat, Syawal, Lebaran gitu. Lewat aja, skip aja tiba-tiba. Nah jangan sampai seperti itu. Makanya yuk kita tumbuhkan. Kita lihat keutamaan Ramadan itu apa aja. Sholat 5 waktu, ibadah Jumat satu dengan Jumat lainnya, puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan yang berikutnya, semuanya penghapus dosa antara keduanya. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Satu, penghapus dosa Pak. Ya. Nah ini saya ada giveaway, tapi barangnya saya lupa biasa. Pohon ya, sumpah nggak dibawa. Ada 2 giveaway. Giveaway-nya celengan ya, celengan yang kemarin saya share di grup. Jadi ceritanya kalau beli 1 nggak free ongkir, tapi kalau beli 3 gratis ongkir. Jadi belinya banyak. Jadi ada 2 ya, silakan. Siapa Bapak Ibu, mangga silakan yang hafal bahasa Arabnya dari hadis ini. Mangga, ada populer banget ini pasti tiap Ramadan dibaca. Bahasa Indonesianya, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaq alaih. Ada yang hafal Arabnya?
dapat hadiah Bu, giveaway. Tapi sebentar lah ngambil kesini udah. Ada yang hafal? Ini mah ini banget apa? Tawadu, pura-pura nggak hafal ya, para tawadu semua ya. Ada yang hafal Pak? Hah? Tiap tahun ya. Nanti ya, yang keduanya juga mirip-mirip ya. Udah, yang pertama dikasih bocoran gimana? Man soma Ramadhana imana wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Sering nggak Pak Bu? Sering banget tiap tahun kan? Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman ya, dan ihtisaban ya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Waduh, ini banjir ya. Nah, ini dapat selain keutamaan dapat warning juga Bapak Ibu. Jadi kita tahu gitu, wah bulan Ramadan luar biasa. Midnight sale-nya gitu, bukan midnight sale besar-besarannya, cuci gudangnya Allah gitu kan. Coba kira-kira kalau kita di dunia saja, mall mau dibuka, misalkan ada mall baru atau restoran baru, atau kemari ibu-ibunya eta luar biasa, apa toko kue Holland Bakery sampai ngantri Pak, eta isinya emak-emak hunkul. Ya, kok bisa mama rajin mama mah di reminder kalau di HP tanggal sekian diskon 45%. Nah, kita juga reminder Ramadan teh iraha 22 Maret, 23 Maret. Nah, di reminder kan. Kenapa? Diskon, sale besar-besaran. Tapi ini juga ada warningnya. Rasul sampai bilang celaka, celaka, celaka. Luar biasa ya. Rasul yang dilempari batu sama penduduk Taif sampai berdarah, sampai dizolimi habis-habisan, dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Beliau cuma berdoa, ya Allah ampuni mereka. Mereka nggak tahu. Coba kita bayangin, sosok yang begitu lembutnya, ya Allah ampuni mereka, mereka nggak tahu. Berdoanya gitu. Tapi beliau bilang celaka, celaka, celaka. Waduh. Makanya kita langsung jadi habis itu apa ya setelahnya, perkataan setelahnya, berarti penting banget itu. Celaka seorang hamba yang dapat bulan Ramadan, dia dapat nih umurnya dipanjangkan, dapat bulan Ramadan, tapi Ramadannya lewat, dosa-dosanya masih banyak nggak diampuni Allah. Nah, jadi dua tuh. Ya kalau kita juga Ustaz Hadi Hidayat juga ya sering tuh viral jadi videonya di mana-mana di sosial media. Kalau Allah kasih kewajiban itu tanda cintanya kita kepada, tanda cintanya Allah kepada kita. Artinya itu tuh sesuatu yang sangat bagus buat kita. Dikasih sesuatu yang bagus, kalau kita malah menolaknya, ya makanya iya teh bagus, kenapa nggak? Kan makanya mendapatkan murkanya Allah, naudzubillah min dzalik. Makanya ini udahlah di sale pahala habis-habisan, udah Allah Maha Pemurah di bulan itu, tapi orangnya teh lewat aja, skip bulan Ramadan, celaka kata Rasulullah. Ya, ini sosok yang lembut, tapi ternyata beliau mengatakan celaka nih kalau ada orang yang sampai kelewat Ramadan dosanya belum diampuni, melihat yang tadi itu keutamaan-keutamaannya. Nah, tadi yang ini yang saya mau ceritain itu. Hati-hati dengan ini sebetulnya bukan hadis, ini kaidah ya, kaidah para ulama. Seringnya berinteraksi, terpapar bisa mematikan sensitivitas atau respon. Mengingatkan kembali ya. Pertama kali misalkan orang ke tanah suci umroh ya, melihat Ka'bah, begitu datang ke Baitullah Mekah terus lihat Ka'bah, wah bercucuran air mata. Mau badannya bodybuilder ya, mau jenggotnya segede apa juga, pertama kali lihat Ka'bah langsung menetes. Allah, ini yang tiap hari saya hadapkan wajah saya untuk sholat ke sini.
meneteskan air mata hari pertama. Mungkin hari pertama juga, Pak abi mah moal uih bade itikaf di Masjidil Haram moal uih. Mangga gitu. Hari kedua, hari ketiga udah sama ibunya diingetin, Pak, geus Pak capek, yuk pulang ke hotel. Pulang ke hotel. Nah, hari ketiga atau empat udah seimbang antara hotel dan Masjidil Haram, ya. Hari ke-8, 9, 10, Pak, 10 menit deui azan. Keula yeuh oleh-oleh jeung incun can. Kenapa? Karena yang pertama itu masih gegap gempita gitu. Dan kita lihat orang-orang yang ini ya Pak, orang-orang yang dagang di Masjidil Haram, benar Pak, begitu azan tutup. Azan tutup, nggak ada sholat. Pas dilihat, tapi sholatnya di mana? Di payunan toko. Padahal Masjidil Haram teh caket gitu, tinggal di dia ke Asifah juga didinya gitu. Tapi mereka sholatnya nggak ke Asifah situ, misalnya nggak ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, sholatnya di masjid depan tokonya, karena udah biasa tiap hari, nggak ada sensitifnya gitu. Padahal kita yang bayar 30 juta, 40 juta buat kesana pengen dapetin sholat 100.000 kali seperti di sholat di masjid lainnya. Mereka yang udah sehari-hari di sana mah hari-hari, misalnya gitu udah biasa. Hati-hati. Kita juga sering ketemu Ramadan, mungkin saya udah 40 tahun, dan mungkin kalau balik mungkin 30 berapa makanya tahun. Bapak-bapak mungkin udah lebih lama lagi, berapa puluh tahun ketemu Ramadan deui. Mengurangi sensitivitas kade. Ya. Ada guyonan juga, ketemu sama istri juga sama. Tiap hari ketemu deui, mengurangi sensitivitas. Jadinya apa Pak? Si ibu deui gitu. Biasa gitu ya. Makanya itu Bapak Ibu, biar intermezzo sedikit ya. Itu bagi kita ya, pasangan-pasangan gini pas lagi, makanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya apa? Wanita itu dikasih haid itu ada hikmahnya. Buat menimbulkan kerinduan. Ya. Sampai-sampai Bapak, Ibu udah sholat gitu kan. Ibu geningan udah sholat. Udah sholat Ibu? Udah. Ya, kalau coba nggak ada, itu lempeng meureunna jadinya teh kan. Tapi tiap bulan kita dikasih kerinduan, ya maka penting juga nih kalau yang tiap hari. Kalau saya itu lebih parah lagi ya, usahanya bareng di situ tiap hari ketemu dan lain sebagainya. Ya, penting dikasih jarak ya. Misalkan ibu-ibunya liburan ke Ciwidey, ya bapaknya ke umroh gitu. Nah, ibu-ibunya Ciwidey, bapak umroh, ya kemana lah, dipisahkan safar. Itu nanti menimbulkan kerinduan. Ya, kita juga makanya ini itu intermezzo aja lah ya. Kaidahnya sering berinteraksi bisa mematikan sensitivitas. Hati-hati gitu, kita jangan sampai kita juga sama nggak sensitif terhadap bulan Ramadan. Ini belum beres ternyata berpuasa juga, tapi insya Allah ya mudah-mudahan dilanjutkan nanti ya terus menerus dengan kultum dan lain sebagainya, dibahas terus insya Allah, sama saya bahas terus ya. Mudah-mudahan yang bapak-bapak yang lain juga ikut membahas, silakan ya. Jadi amal soleh di bulan Ramadan banyak, dan ini butuh persiapan. Nah makanya butuh persiapannya gitu. Saya tahu nih siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka pahala baginya seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Perlu persiapan nggak Pak? Perlu nabung nggak tuh? Ya. Saya mau niat bulan puasa Ramadan kali ini mah tiap hari saya mau ngirim ke masjid. Tahun kemarin enggak, misalkan tahun ini mah saya mau ngasih tiap hari 10 orang berbuka di jalan. Perlu persiapan nggak? Dari sekarang persiapannya gitu, untuk pas hari tak kene, terinspirasi saya mau tapi nya kan kudu bebekalan.
nggak ada duitnya, sing ngono duitnya kumaha gitu kan, nggak ada uangnya. Tapi kalau dari sekarang kita udah diniatkan, wah iya buat engke Ramadan, iya buat engke Ramadan, iya buat engke Ramadan, persiapan gitu. Nah, terus kemudian yang berikutnya, nah ini juga sama. Ayo giveaway yang kedua, beda sedikit sama yang tadi Bapak Ibu. Ada yang bisa bahasa Arabnya? Hadisnya, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala karena Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Bahasa Arabnya? Tadi man soma, sekarang ganti man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya, itu melakukan qiyam, ya, salat malam. Bisa berjamaah di sini, bisa di rumah. Nah, nanti juga jadi topik pembahasan mana yang lebih bagus, sholat qiyam di rumah atau qiyam bersama-sama berjamaah di masjid. Itu juga bisa dibahas juga, tergantung. Jawabannya barang lagi tergantung mana yang lebih maslahat untuk seorang tersebut. Ya, nanti bisa dibahas. Nah, itu banyak sebetulnya. Dan ini harusnya bab-bab ini udah selesai ketika akan memasuki Ramadan. Ya, kemudian amal soleh berikutnya apa? Membaca Quran. Ayeuna mulai dari sekarang, wah saya mau khatam di bulan Ramadan. Niatnya tuh selalu telat. Niatnya tuh pas tanggal 1 Ramadan, malamnya pas taraweh, bulan Ramadan iya mah saya mau khatam. Biasanya mau niatnya kita gimana? Ketetaran dah pas 10 malam terakhir, aduh ya setengah anak kita acan diudang teka udang. Nah, karena memang harusnya persiapannya tuh dari sekarang, dari Rajab, bacaannya dibetulin, jadwalnya dibiasain. Oh gampang Pak, itu mah gampang kok, khatam di bulan Ramadan hafal gampang. Gimana? Baca sebelum sholat, setelah sholat gampang. Emang gitu, teorinya gampang, teorinya. Pelaksanaannya butuh latihan. Ya, kalau misalkan pas bulan puasana, ternyata banyak kendala, kudu ieu. Nah, tapi kalau dari bulan Rajab kita tahu, ternyata kesibukan saya ini, ternyata kesibukan saya itu, diselipkeunnya ternyata di sini. Jadi pas bulan Ramadan teh nggak akan kelewat, sukses. Ya, amal soleh berikutnya, iktikaf. Iktikaf perlu rencana nggak Pak? Perlu, bahkan dari sekarang. Coba bayangin, ada kemarin itu sedikit lagi ya, sampai jam 6 lah, pas jadinya kita bisa sholat syuruk pas jam 6 ya. Ada pertanyaan menarik, Ustaz, katanya ditanyakan pada seorang Ustaz, kalau saya melarang suami saya iktikaf dosa nggak? Jadi suami saya udah izin mau iktikaf bulan Ramadan kali ini, saya bilang nggak boleh. Dosa enggak? Ya tergantung katanya. Wah, itu juga jadi persiapan. Udah bilang dari sekarang, mah engke 10 malam terakhir Ramadan engke mah Bapak rek iktikafnya. Iktikaf teh kalau di Masjid Habibur Rahman Bapak Ibu yang di PTDI udah dibuka pendaftarannya, camping di masjid. Jadi 10 hari nggak pulang, betul-betul nggak pulang, di masjid aja ibadah. Ada kalau ada kajian boleh ada kajian, ikut kajian, kalau enggak ya itu baca Quran, ibadah, semuanya full di masjid seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Perlu persiapan nggak? Perlu tabungan, dan jangan juga meninggalkan mah mau itikaf Ramadan iya mah mun kaumuran Bapak rek itikaf 10 malam full. Terus aya dapur kumaha Pak? Kita serahkan pada Allah. Kemudian itu biasa tuh. Iya kumaha ya makanan, dapur dan lain sebagainya. Ya
kita pasrahkan sama Allah, tawakal memang insya Allah tercukupi. Ternyata biasa tuh ditabung di ayeuna, iya mah. Ya. Terus kemudian, misalkan di saya mah rawan Pak, misalkan, alhamdulillah mungkin di kita enggak ya. Mungkin misalkan anak kita, menantu kita ngelihat, di kamu mah rawan, karunya istri kamu lamun ditinggalkeun itikaf bahaya. Kumamun aya rampok, kumamun aya ieu dan lain sebagainya. Nah, bisa nyari kosan heula sabulan 10 hari mah di dekat masjid. Jadi istrinya ngekos di dekat masjid, cari yang masjid ada kosannya, istrinya ngekos di situ, anaknya sebuat 10 hari, bapaknya itikaf di masjid 10 hari. Bisa, harus di planning dari sekarang. Makanya ini kan menanam di bulan Rajab, dipupuk nanti di bulan Syaban, panennya di bulan Ramadan gitu ya. Sebetulnya masih banyak ya, mudah-mudahan tidak puas ya. Dan juga silakan Bapak Ibu terbuka, mau di grup ya, mau di pribadi Japri, Pak ada ini nanti insya Allah ada asatid di sini ya yang bisa menjawabnya, dijawab gitu. Dan nanti kita bisa lihat, ternyata saya mau ngambil ini, saya mau ngambil itu. Jangan sampai diabangkan pertanyaan teh, kalau ini teh boleh nggak ya? Jika nama boleh gitu. Nah, hindari perkataan jika nama boleh itu. Jadi harus tahu dasar ilmunya sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan, dan itu semua sudah dibahas. Ya, kalau kita udah sempat ngebahas dulu sampai orang ngejenguk, posisi ngejenguk, terus ngelihat kondisi ngejenguk, semua udah dibahas gitu. Nggak ada satupun yang kelewat. Detail banget agama Islam itu. Keluar masuk WC dan lain sebagainya, semua ada gitu. Makanya yuk kita sama-sama vokabulari perbendaharaan tentang Ramadan itu kita perkaya yuk sama-sama gitu. Saya mengajak, ayo Bapak Ibu semua, kita Ramadan ini jangan cuma Ramadan biasalah Ramadan gitu, tiap tahun dia Ramadan gitu. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, demikian mungkin yang saya sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kecukupan rezeki dan juga taufik dan hidayah dan ilmu untuk bisa beribadah di bulan Ramadan tahun ini dengan penuh khidmat dan juga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh enggak ada pengawal ini belakang